Ya, baik, berdasarkan amanah PP 86 tahun 2019, tepatnya pada pasal 32, ini Badan POM mendapat amanah ya untuk mendapat wewenang dan amanah untuk menyusun standar mutu pangan di samping kementerian lain dan di luar dari SNI. Nah, Badan POM dalam hal ini mengatur membuat peraturan mengenai peraturan Badan POM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan, di mana kategori pangan ini merupakan pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan yang bersangkutan. Untuk peraturan ini juga mengacu kepada standar internasional, yaitu Kodeks STAN 192 General Standard for Food Additives. Pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor, diperdagangkan dalam kemasan eceran itu wajib untuk memenuhi persyaratan kategori pangan ini. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa persyaratannya. Kategori pangan diterapkan dalam penyusunan standar dan atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi, antara lain meliputi penggunaan BTP, bahan penolong, ketentuan cemaran, klaim, label, dan kemasan pangan. Jadi kategori pangan itu berisi tentang definisi dan karakteristik dasar. Sebagai contoh, jika ibu bapak melihat menemukan produk di pasaran, yaitu misalnya orange juice drink seperti ini, maka pada label kita dapat melihat nama jenis produknya. Seperti contohnya ini adalah minuman sari buah. Nah, di tahun 2022 ini, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Direktur, bahwa saat ini kami sedang melakukan revisi peraturan BPOM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan. Latar belakang dari revisi peraturan ini yang pertama adalah tentunya harmonisasi dengan regulasi nasional dan internasional, seperti contohnya untuk penambahan nama jenis stearin inti kelapa sawit dan minyak biji anggur. Kemudian hasil dari pengkajian, inovasi di bidang pangan seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya mengenai minuman serbuk biji salak, kulit pisang, ini juga kami masukkan ke dalam revisi peraturan, serta untuk produk yang belum diakomodir dalam regulasi. Jadi dalam peraturan Badan POM nomor 34 tahun 2019 ini terdapat 16 kategori pangan, diantaranya ini dari kategori pangan 1 hingga 16. Kategori pangan 1 ini mengenai produk-produk susu, kategori pangan 2 mengenai lemak, minyak, dan emulsi minyak, kategori pangan 3 ini mengenai es, kategori pangan 4 ini mengenai buah dan sayur, contohnya seperti asinan buah. Kategori pangan 5 ini mengenai kembang gula dan coklat, kategori pangan 6 untuk tepung-tepungan, kategori pangan 7 untuk produk bakery, dan 8 mengenai untuk daging. Selanjutnya untuk kategori 9 ini ada untuk kategori ikan, 10 untuk telur, 11 untuk gula, 12 untuk garam dan bumbu, 13 ini untuk pangan keperluan gizi khusus, nanti lebih lanjut akan dijelaskan di sesi siang. Terus kategori pangan 14 untuk minuman, 15 untuk makanan ringan, dan terakhir adalah pangan siap saji terkemas. Jika Bapak Ibu sudah melihat peraturan BPOM tentang kategori pangan ini, maka kita bisa melihat bahwa di dalam selain kategori besar yang tadi sudah saya sebutkan, ini ada sub-sub kategorinya. Contohnya pada kategori pangan 14, minuman tidak termasuk produk susu. Ini terdapat 2 subkategori di bawahnya, yaitu 14.1 minuman tidak beralkohol dan 14.2 minuman beralkohol. Jika kita lihat lebih dalam lagi di subkategori 14.1 minuman tidak beralkohol ini, akan ada sub-subkategori lagi, yaitu 14.11 hingga 14.15. Kemudian jika kita lihat lebih detail lagi di sub-subkategori 14.11 air minum, ini di bawahnya lagi ada sub-sub kategori lagi, yaitu 14.111 dan 14.112 air minum olahan. Ini ada salah satu contoh nama jenis produk
ini yang terdapat di kategori 4 ya, buah, atau lebih tepatnya di subkategori 4128 bahan baku berbasis buah. Contohnya ini adalah produk santan. Untuk produk santan ini, definisi dan karakteristik dasarnya kami juga mengikuti dengan standar internasional. Dalam hal ini Kodeks STAN 240/2003 yaitu standar for aqueous coconut product. Nah, ini ada beberapa implementasi kategori pangan. Yang pertama pada label, ini pada pasal 11 Perbepom nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan di ayat 2, itu nama jenis pangan olahan harus menunjukkan karakteristik spesifik dari pangan olahan sesuai dengan kategori pangan. Kemudian pada ayat 4-nya, dalam hal pangan olahan telah diatur dalam SNI yang diberlakukan wajib, penggunaan nama jenis pangan olahan harus sesuai dengan SNI. Jadi di label memang harus di-stat untuk nama jenisnya. Ini contohnya ada minuman sari buah dan sosis sapi. Kemudian untuk implementasi selanjutnya ini pada penggunaan bahan tambahan pangan, jika kita melihat di Perbepom 11 tahun 2019, mengenai batas maksimal BTP ini diatur berdasarkan jenis kategori pangannya. Jadi contohnya pada ascorbionpalmitat ini, misalnya pada kategori 131 susu kental, batas maksimal ascorbionpalmitat yang diizinkan adalah 10 mg per kilogram sebagai antioksidan. Kemudian untuk selanjutnya juga sama di peraturan mengenai cemaran mikroba, jika kita ingin melihat mengenai parameter jenis mikroba atau parameter uji mikroba ini dilihat berdasarkan kategori pangannya. Jadi misalnya ini di kategori pangan 121 susu fermentasi, maka jenis mikroba atau parameter ujinya adalah Enterobacteriaceae dan Salmonella. Pada tahun 2020, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengeluarkan surat edaran tentang persyaratan penggunaan BTP dan batas maksimal cemaran mikroba pada kategori pangan 114. Hal ini karena berdasarkan revisi peraturan tahun 2019, di mana sebelumnya kategori pangan 011 itu hanya terdiri dari 2 subkategori, sementara pada revisi tahun 2019 ini terdapat 4 subkategori, yaitu 0111 sampai 0114. Dikarenakan Perbepom nomor 11 tahun 2019 dan cemaran masih mengacu pada peraturan kategori pangan di tahun 2016, maka untuk menjembatani mengenai hal ini dikeluarkan surat edaran ini, sehingga untuk aplikasi kategori pangan 114 yang bentuk cair, ini BTP-nya mengacu pada kategori pangan 112. Untuk yang bentuk bubuk ini mengacu pada kategori pangan 152. Begitu juga dengan cemaran mikro, untuk bentuk cair ini mengacu pada 112 dan bentuk bubuk mengacu pada kategori pangan 15. Surat edaran ini berlaku sampai ditetapkan revisi peraturan mengenai BTP dan cemaran mikroba serta revisi kategori pangan. Dalam menentukan kategori pangan, tentu saja ada hal-hal yang mungkin belum terdapat di dalam peraturan BPOM nomor 34 tahun 2019. Jadi kami membuka ruang inovasi. Kami tahu bahwa saat ini sangat banyak ragam muncul inovasi-inovasi produk, sehingga jika memang produk Bapak atau Ibu belum ada dalam peraturan kami, Bapak atau Ibu dapat mengajukan pengkajian kategori pangan melalui aplikasi standar pangan, di mana data-data yang kami perlukan diantaranya adalah komposisi produk, proses produksi, cara konsumsi, peruntukan, dan bentuk produknya. Ini adalah data pengkajian kategori pangan dari tahun 2019 sampai 2022. Di sini ada salah satunya, kami ada kategori pangan baru, yaitu tempe selain kedelai. Biasanya untuk tempe ini dulu harus dari kedelai, tapi saat ini kami sudah membuka ruang untuk membuat tempe selain kedelai, misalnya menggunakan koro pedang atau
Parabenguk. Selain itu ada juga tepung campur, ini produk campuran jenis tepung, misalnya tepung tapioka dengan tepung beras, di mana biasanya sebelumnya hanya diatur masing-masing, sekarang bisa diakomodir. Dan yang terakhir ada pengkajian dari kami, yaitu mayones tanpa telur. Jadi sudah ada kategori pangan untuk mayones tanpa telur. Yang selanjutnya setelah tadi mengenai kategori pangan, kami juga akan mengenai bahan baku pangan. Jadi bahan baku pangan ini pada prinsipnya adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar atau pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan. Nah, bahan baku ini bisa meliputi bahan atau senyawa, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang berasal dari sumber hayati dan atau sintetik yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan olahan. Nah, di dalam komposisi pangan ini terdapat komponen pangan, yaitu diantaranya ada bahan baku. Bahan baku ini banyak yang sudah kita kenal tentunya ya, misal bahan baku utama itu seperti tepung, gula, kemudian ada komponen bioaktif, diantaranya adalah mikronutrien dan non-gizi. Terus juga ada bahan tambahan pangan, tapi sekali lagi ini tidak selalu semua komponen pangan itu mengandung BTP. Dan juga ada bahan lain dalam hal ini adalah bahan penolong. Bahan penolong ini pada prinsipnya digunakan untuk pengolahan pangan, tetapi ada upaya untuk menghilangkan pada akhir prosesnya. Nah, ini tadi ada muncul pertanyaan bahan baku yang dilarang dalam pretest ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan peraturan BPOM nomor 7 tahun 2018 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan, ini ada bahan baku yang dapat mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan, yaitu di sini ada listnya 165 bahan yang berasal dari sumber hayati yang dilarang. Lalu ada 35 senyawa yang dilarang ditambahkan dalam pangan olahan. Kemudian yang kedua, bahan baku yang mengandung narkotika, psikotropika, nikotin, tumbuhan yang dilindungi, dan atau satwa yang dilindungi. Ini jika kita lihat lebih detail pada lampiran peraturan BPOM nomor 7 tahun 2018, ini ada contohnya bahan yang dilarang itu biji saga, juga ada sirsak, kecuali buahnya. Kalau buahnya masih bisa dimakan ya Bapak Ibu. Selain tadi mengenai kategori pangan, kami juga membuka ruang untuk pengkajian bahan baku yang tentunya berdasarkan keamanan, mutu, gizi, dan manfaat. Bapak Ibu dapat mengajukan penggunaan pengkajian bahan baku. Jadi untuk hal ini adalah untuk yang tidak termasuk dalam list positif yang sudah ada di peraturan kami, dan tidak termasuk dalam bahan yang dilarang. Bapak dan Ibu dapat mengajukan pengkajian bahan baku melalui aplikasi e-standar pangan. Ini aplikasinya online nih Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu dapat mengaksesnya dari mana saja, tidak terbatas tempat. Untuk mengetahui mengenai list bahan baku yang diizinkan, ini bisa melihat hasil pengkajian kami di subsite kami standarpangan.pom.go.id dan pada peraturan BPOM nomor 34 tahun 2019. Berikut ada beberapa data bahan baku yang diizinkan digunakan dalam pangan olahan, ini dari tahun 2018 sampai 2022. Ada contohnya bunga telang, bunga pisang, bunga osmanthus, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami juga ingin menginformasikan mengenai standar mutu keamanan minuman beralkohol. Ini ada peraturan BPOM nomor 5 tahun 2021 yang mengatur tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol. Peraturan ini merevisi peraturan sebelumnya yang terbit tahun 2016. Hal-hal yang baru yang diatur dalam revisi peraturan ini diantaranya adalah mengenai adanya jenis dan standar mutu minuman beralkohol disesuaikan dengan peraturan pangan terbaru. Lalu ada pengaturan mengenai batas maksimal kandungan metanol. Dan yang ketiga, di dalam peraturan ini juga diatur mengenai etanol tara pangan. Jadi etanol tara pangan dapat ditambahkan pada minuman beralkohol
Tetapi tentunya etanol tara pangan yang digunakan ini harus sesuai dengan ketentuan monografi JIKVA. Ini ada beberapa jenis pedoman yang kami susun. Di antara pedoman perhitungan karakteristik dasar, jadi pada peraturan ini kita bisa melihat cara perhitungan beberapa karakteristik dasar yang ada di BPOM 34 tahun 2019, contohnya untuk paduan suku. Kemudian ada pedoman mengenai bahan dasar permen karet. Tahun 2020 ini ada pedoman pengkajian bahan baku pangan. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengajukan pengkajian bahan baku dapat mengacu pada pedoman ini. Nah, ini ada pedoman mengenai pangan siap saji terkemas. Ini tadi ada di pretest juga untuk produk nasi goreng ya kalau nggak salah, itu masuk ke peraturan masuk ke kategori pangan 16. Dan ini seperti yang sudah dijelaskan Bu Deputi, ada pedoman cara pengolahan dan penanganan pangan olahan beku yang baik.